Selamat malam sahabat tukang cerita, dimanapun kalian berada. Semoga warga dan karunia Tuhan Yang Maha Esa senantiasa terlimpah kepada kalian semua. Hadir kembali di zona mistis dan cerita-cerita misteri. Kali ini tukang cerita akan mengisahkan cerita mistis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan permintaan dan podcast yang telah diserahkan kepada kami. Cerita tentang proyek yang dilaksanakan di sebuah desa, di mana di desa tersebut terdapat kearifan lokal, tradisi yang masih kental, serta adanya sosok penunggu desa yang bernama Rondo Wungu. Sahabat tukang cerita, ini adalah kisah nyata, namun untuk menjaga privasi dari para pelaku dan nama desa tempat terjadinya peristiwa ini, kami dari pihak tukang cerita sengaja untuk menyamarkannya. Di daerah ini terkenal dengan legenda Rondo Wungu, cerita mistik tentang seorang janda cantik jelita yang akan menjadi perbincangan menjelang bulan puasa. Ia berwujud wanita dengan dandanan serba wungu dan menampakkan diri pada setiap orang yang dikehendaki, sehingga banyak pekerja yang selalu dihantui rasa khawatir untuk bekerja lembur. Iming-iming dan tambahan bayaran tak mempan untuk mempengaruhi. Segala cara untuk meyakinkan pekerja itu tidak membuat mereka bergeming. Sedang proyek renovasi dikejar deadline sebelum libur lebaran. 10 tahun bekerja di proyek, baru kali ini Adam berurusan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Konon nanti di minggu pertama sebelum puasa, orang-orang akan membuat wajik, semacam makanan jajan pasar dari ketan. Jika tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semacam bencana, matinya ternak, rumah roboh, atau yang lainnya. Kalau begini terus, pekerjaan proyek jadi kacau. Tidak ada yang mau lembur, sedang target harus dikejar. Bos di Jakarta mencak-mencak, tidak peduli dengan yang terjadi di lapangan. Taunya target tercapai sesuai presentasi di Pemda waktu rapat tender. Karena kantor sudah merasa keluar banyak uang untuk pengijon dalam memenangkan tender. Sejauh ini Adam belum tahu harus bagaimana. Petang hari dikumpulkannya para mandor untuk mengkoordinasikan mereka agar segera mencari solusi. Bukan lagi argumentasi seperti hari-hari sebelumnya. Orang yang berasal daerah proyek hanya bisa diam saja, karena mereka sendiri merasa gentar dengan hal ini. Adam sudah merasa jengkel, karena awalnya hanya kasak-kusuk sebagian kecil buruh. Tetapi entah kenapa
menyebar begitu cepat seperti virus epidemi yang susah ditanggulangi ke seluruh pekerja. Dan pekerjaan pun jadi berjalan lambat, entah siapa yang memulainya. Adam sebagai penanggung jawab proyek jadi kelimpungan, dikejar target dengan kondisi mental pekerja yang kampungan, tidak berpendidikan. Makanya kalian hanya jadi buruh. Pikiran kalian tidak laku untuk kerja, hanya otot, bukan otak. Adam jengkel sembari membanting helm proyek di ruang direksi KIT. Mandor-mandor hanya dia mendelik, takut kegusaran Adam, dan tidak ada satupun orang yang berani bicara. Adam sendiri sebetulnya tidak pernah terpikirkan untuk percaya atau tidak mengenai masalah tahayul ini. Banyak hal yang harus dikerjakan sehingga tidak begitu menggubrisnya. Tetapi dengan mulai menurunnya kinerja para buruh dan pengerjaan mulai melambat, itu yang membuat dia bingung. Tetapi sungguh, Adam benar-benar malas berurusan dengan hal yang tidak dia pahami dan mengerti. Yang dia tahu, time is money. Begitulah moto dunia sekarang, dan dia menjaga akurasinya. Sebagai kepala proyek lapangan, Adam harus menjaga reputasi di mata bos, bahwa ia sanggup mengawal proyek sesuai target timeline yang sudah ditentukan dalam buku laporan proyek. Memang pengalaman lapangannya bisa dibilang lumayan, meski belum bertahun-tahun seperti senior yang lain. Tetapi beberapa kali dia pegang semua beres dan tidak ada kendala berarti. Karena Adam sudah tahu celah dan tempo kerja dalam menyiasati kendala-kendala di lapangan. Semacam defisit bahan material, alat berat yang kurang memadai, armada angkut yang mogok, atau para pekerja yang dibutuhkan, hingga ngurus entertain para mandor biar tambah bersemangat, dan lain-lain. Tetapi ini rondo wungu, dongeng kampung, dongeng yang tidak bisa dinalar sama sekali. Dasar mental feodal, udik, bikin pusing saja. Gerutunya tiada henti. Orang di ruang direksi KIT hanya saling berpandangan. Mereka sendiri juga kebingungan harus berbuat apa dengan masalah ini. Jika demikian, tidak ada yang sanggup menuntaskan. Dah, gini aja. Besok kalian kumpulkan semua pekerja dan bilang sama mereka, jika masih mau bekerja harus mau lembur. Jika tidak, pecat mereka dan rekrut sebanyak-banyaknya lagi. Jika perlu dari daerah lain dan tidak ada pesangon-pesangonan, titik, kata Adam setengah membentak. Entah bagaimana para mandor itu akhirnya mendapat buruh yang mau bekerja hingga lembur, sehingga Adam yakin target akan segera tercapai. Adam mendengar dari salah satu mandornya bilang bahwa para pekerja itu didatangkan dari daerah lain, buruh kota, karena jika dari desa lagi pasti akan mengalami hal yang sama. Orang baru yang didatangkan tidak punya ikatan kultural, jadi tidak begitu terpengaruh. Memang benar, buruh kota tidak begitu peduli dengan masalah-masalah klenik. Bagi mereka yang penting duit. Namun untuk ini tentu ada ekstra budget,
anggaran belanja menjadi membengkak, tetapi masih bisa masuklah angkanya. Lagian Adam sudah terbiasa manipulasi data anggaran hingga bisa ambil profit untuk pribadinya. Hari demi hari berlalu. Siang malam pekerjaan proyek digeber habis hingga hampir selesai. Orang Pemda beberapa kali melakukan pengecekan kondisi lapangan dan mereka merasa cukup puas. Meski hal itu hanya basa-basi saja untuk menunjukkan mereka adalah majikan. Namun di benak Adam mereka hanyalah minta jatah preman birokrat. Ya, tapi sudahlah, daripada mereka memberikan rapot jelek atas kunjungan. Karena itu, mau tidak mau harus ada amplop untuk bungkam agar manggut-manggut puas. Akhirnya proyek hanya tinggal finishing, dan seminggu sudah cukup untuk merampungkan. Beberapa mandor minta izin untuk jalan ke kota yang tidak jauh dari tempat proyek. Mereka ingin santai sejenak karena mereka merasa terforsir atas pekerjaan. Untuk hal itu Adam mengerti dan itu memang sudah terbiasa. Bekerja di proyek infrastruktur semacam itu memang menghabiskan banyak waktu dan membuat jauh dari keluarga, kadang berbulan-bulan hingga tahunan. Adam tahu mereka jenuh lama tidak kumpul dengan keluarga, khususnya yang sudah beristri, membuat mandor-mandor itu butuh hiburan. Begitu juga dengan dirinya, cuma tidak dengan cara mereka, tetapi dengan cara yang lain. Entah karena gengsi atau merasa jijik dengan main pelacur, tetapi Adam lebih suka kekasih simpanan yang biasanya didapat di tempat hiburan, di dekat proyek yang dikerjakan, dan tentu saja semua dengan iming-iming yang menggiurkan. Karena lamanya proyek dan jauh dari anak istri, tentu lebih longgar buat Adam melakukannya. Cuma prinsipnya harus belum menikah, dan Adam memiliki beberapa yang bahkan ada yang masih berstatus pelajar. Jadi tinggal kontak di mana kota yang dekat dengan proyek yang sedang dikerjakannya seperti saat ini. Kali ini Adam mengontak Fahira yang tinggal di Surabaya. Adam rayu agar datang ke tempat daerah proyek di Madiun. Tetapi dengan berbagai alasan Fahira tidak bisa datang, selain karena kesibukan kuliah. Fahira juga harus pandai-pandai berbohong dengan pacarnya yang masih satu kampus jika memaksa untuk pergi. Dan saat ini dia tidak tahu harus berbohong apa jika tiba-tiba dia pamit pergi ke Madiun. Sedang pacarnya tahu dia tidak punya saudara atau acara kampus di kota itu. Dan tentu itu akan membuat curiga, kata Fahira kepada Adam ketika ditelepon saat itu. Keesokan sorenya, setelah pekerjaan selesai dan para mandor pergi, tiba-tiba turun hujan. Adam pun bergegas mengumpulkan barang-barang di meja dan buru-buru pulang ke kontrakan, rumah sewaan selama dia mengerjakan proyek. Tetapi belum sempat Adam selesai beranjak dari direksi kit, tiba-tiba listrik padam dan seluruh ruangan menjadi gelap.
Sial, baru hujan begini saja sudah mati lampu. Adam mengumpat-umpat di dalam hatinya. Dia lalu mencari senter yang biasa ditaruh di atas almari. Tangannya meraba-raba bagian atap dan sampai akhirnya dia menemukan senter itu. Tapi tiba-tiba pintu direksi kit terbuka dengan kasar. Adam terkejut setengah mati dan nyaris terjengkang. Di pintu berdiri sesosok bayangan wanita. Adam tersekat dan mematung melihat siluet tubuh hitam itu. Tingginya semampai, ia berdiri menggigil, basah persis di depan pintu. Wajahnya tidak jelas karena hanya cahaya temaram lamat-lamat dari cahaya luar. Maaf, apa benar ini tempatnya Pak Adam? Tiba-tiba suaranya memecah kebekuan. Adam yang masih shock belum sempat menjawab. Maaf kalau membuat kaget, karena saya tadi harus lari buru-buru kehujanan dari jalan pinggir jembatan sana. Tapi tetap saja saya basah sekarang. Adam baru sadar suara itu. Dan tiba-tiba Adam merasa lain. Adam mengenal betul suara itu. Oh my God, bikin jantungan saja. Akhirnya kamu datang juga. Disorotkan senter ke mukanya, dan Fahira menghindar dengan menutup tangan. Melihat Fahira datang dengan keadaan basah kuyup, lalu Adam pun mempersilahkan Fahira untuk mengganti baju di ruangannya. Fahira pun segera berjingkat-jingkat menuju ruang yang ditunjuk oleh Adam. Sementara Adam sendiri senyumnya mengambang. Perasaan berbunga-bunga penuh gairah atas kedatangan Fahira. Tak berapa lama Fahira sudah keluar dengan serep yang sudah dia persiapkan untuk mengganti bajunya. Sementara baju basah yang sebelumnya dikenakan Fahira dijemur di dalam ruangan itu. Setelah semua selesai, Adam begitu sumringah. Dia lalu mengajak Fahira untuk pergi ke kontrakannya. Mobil terus melaju menembus kegelapan dan lebatnya hujan. Di benak Adam yang terbayang hanyalah akan berbuat apa nanti. Selama perjalanan tidak ada obrolan yang berarti kecuali rasa sukacita atas kedatangan Fahira. Hujan semakin deras saja, dan itu membuat Adam tak bisa menyembunyikan gairahnya untuk segera berasik masuk dengan Fahira. Diterobosnya hujan lebat tanpa pedulikan bakal membahayakan orang sekitar. Pokoknya gimana buru-buru segera sampai di rumah kontrakan dan melampiaskan nafsu bejatnya. Yang penting malam ini dia terpuaskan. Seperti yang sudah diangankan selama perjalanan, ketika sampai di kontrakan tanpa basa-basi, Adam gauli perempuan yang memang sudah ditunggu kehadirannya itu.
Malam larut dan dingin. Adam melewatkannya dengan cumbuan yang panas dan menetralkan hawa dingin yang begitu menusuk. Entah berapa kali permainan hingga akhirnya Adam terkapar kelelahan dan tertidur lelap. Esok hari Adam berangkat agak siangan ke tempat proyek dengan wajah berseri-seri. Disapa orang-orang sekitar dengan senyum menyungging, lalu Adam masuk ke kantor direksi KIT. Adam hanya menyeringai saja atas gurauan beberapa anak buahnya yang di pagi itu tampak gembira, tampak puas, dan tampak berbahagia. Adam lalu duduk santai dengan kaki diangkat untuk ditaruh di atas meja. Ia menyalakan rokok dan mengingat permainan semalam. Tapi sayang, Fahira pagi-pagi sekali harus segera pergi untuk balik ke Surabaya karena dia ada kuliah siang dan tidak ingin menimbulkan kecurigaan pacarnya. Gimana finishingnya? Beres, bos. Sebagian pekerja, beberapa sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing dan hanya tinggal separuh saja. Yon, bikinin aku kopi dong. Siap, bos. Adam duduk bersandar santai sambil mengirimkan pesan kepada Fahira. Adam mengucapkan terima kasih atas kedatangan Fahira pada malam itu. Dia juga berjanji untuk mengirimkan beberapa juta ke rekening Fahira sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Dan sesaat kemudian Adam menerima balasan pesan di WA dari Fahira. Maksudnya apa ya, Om? Aku kan tidak kemana-mana, Om. Adam terheran-heran dengan jawaban Fahira. Dan Adam pikir Fahira hanya bercanda. Lalu dia telepon langsung Fahira. Benar, Om, sumpah, demi Allah, Fahira tidak kemana-mana, tegas Fahira di ujung sana. Adam mulai bingung. Dan terus, lalu yang kemarin itu siapa? Adam jadi linglung sendiri. Lalu Adam menutup teleponnya. Dengan gemetaran, Adam teringat jemuran pakaian yang ditinggalkan di biliknya. Perlahan Adam mendekati bilik tempat Fahira ganti baju. Dibukanya pintu pelan-pelan dan di dalamnya tergantung gaun berwarna ungu.